Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 12 Perbankan Syariah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Pegadaian Syariah. Sejarah Pegadaian Syariah. Terbitnya PP-10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapatan bahwa operasionalisasi Pegadaian Prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Gadai menurut syariat Islam. Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah rahan, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata rahan secara etimologi berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Maka dari segi bahasa, rahan bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Arahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Landasan hukum gadai, yaitu ada dua. Yang pertama Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 283, dan yang kedua yaitu hadis. Konsep gadai syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Rukun gadai. Yang pertama ada ijab dan qabul, yaitu bisa disebut dengan sigot. Yang kedua terdapat orang yang berakad, bisa disebut dengan rahin dan murtahin. Yang ketiga yaitu utang, bisa disebut dengan marhun bi. Dan yang keempat ada jaminan barang atau harta, yang bisa disebut dengan marhun. Syarat sah gadai. Yang pertama yaitu sigot, yang kedua orang yang berakal, yang ketiga barang yang dijadikan jaminan, dan yang keempat yaitu utang atau marhun bih. Akad perjanjian transaksi gadai. Yang pertama qard al-hasan, yang kedua mudorobah, yang ketiga bai muqayyado, dan yang keempat ijaroh. Berakhirnya akad rahan. Yang pertama, barang telah diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar hutangnya. Yang ketiga, rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin. Dan yang keempat, memanfaatkan barang rahan dengan barang penyewaan, hibah atau sedekah baik dari pihak rahin maupun murtahin. Jasa dan produk pegadaian syariah. Yang pertama, pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Yang ketiga, penitipan barang atau ijaroh. Dan yang keempat yaitu gold counter. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.